Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi prinsip San Min Cui ialah Min Su, Min Cuan, Min Cheng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dengan kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya akan mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parliamentary demokrasi. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain dan tak bukan, sebabnya ialah karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana sekedar menurut resepnya Franz Revolution. Tak lain dan tak bukan adalah yang dinamakan demokratik di sana, itu hanya politik demokratik saja. Semata-mata tidak ada sosial Rechtsstaatlichkeit, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokratik sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Prancis, Jean Jaurès, yang menggambarkan politik demokratik di dalam parlemen demokratik. Kata Jean Jaurès, di dalam parlemen demokratik tiap-tiap orang mempunyai hak sama, hak politik yang sama. Tiap-tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlemen. Tetapi adakah sosial Rechtsstaatlichkeit adalah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu, Jean Jaurès berkata lagi, wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja, tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik. Sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin work loss, tidak dapat makan sesuatu apa. Apakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama berbicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu Adil ialah sosial Rechtsstaatlichkeit. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sosial Rechtsstaatlichkeit, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita itu harus mengadakan persamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik demokratik, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip, politik Rechtsstaatlichkeit dan sosial Rechtsstaatlichkeit. Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama, saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal. Juga di dalam urusan kepala negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarki. Apa sebab? Oleh karena monarki von der Stel Erfelichkeit turun-temurun. Saya seorang Islam,
Saya Demokrat karena saya orang Islam. Saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidaklah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara baik khalif maupun Amirul Mukminin harus dipilih oleh rakyat. Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Jikalau pada suatu Ki Bagus Hadikusumo misalnya menjadi kepala negara Indonesia dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadibaguskusumo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadibaguskusumo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarki.